Namun beberapa menit kemudian Mama kembali mengetuk pintu dengan lebih kencang. Merasa terganggu, terpaksa Malik bangun, lalu membukakan kunci pintunya. "Ada apa sih, Ma?" tanyanya malas. Meski hati ini kecewa dan marah, tapi sebisa mungkin Malik meredamnya. Bagaimanapun juga beliau tetaplah wanita yang telah melahirkannya. "Temui Ayu dulu, dia mau bicara." "Untuk apa aku menemui dia lagi? Tidak penting." Malik hendak menutup pintu kembali, tapi Mama menahannya. "Temui sebentar dulu, jangan keras kepala. Siapa tahu ada hal penting yang mau dibicarakan." Dengan kesal dan terpaksa, Malik berlalu menuju ruang keluarga. Ayu terlihat tengah asik menikmati camilan dan minuman yang disajikan Mama. Dia langsung berhenti dan spontan menoleh saat menyadari kehadiran Malik. "Mas," Ayu memasang senyum termanis yang di mata Malik justru terlihat memuakkan. "Mau apa lagi kamu kesini?" "Duduklah, Mas. Aku mau bicara sebentar denganmu," pintanya dengan sikap lembut yang terlihat dibuat-buat. Dengan raut wajah datar, Malik menuruti kemauannya. Kemudian duduk di sofa yang berseberangan dengannya. "Cepat katakan, aku tidak punya banyak waktu meladenimu," ditanya dengan tatapan dingin. "Apa Mas lagi sakit? Kenapa Mas tidak kerja?" Malik mengernyitkan kening dengan satu alis yang terangkat naik. "Kamu kesini hanya untuk bertanya hal tidak penting ini?" "Bukan, Mas. Aku hanya mau mengucapkan belasungkawa atas kematian Karin. Aku..." "Dari mana kamu tahu tentang ini?" potongnya cepat. "Mama yang mengabariku, Mas. Aku turut prihatin atas apa yang terjadi. Semoga Karin..." "Karin belum meninggal." Malik memotong ucapannya dengan cepat. "Jangan asal bicara kamu. Karin selamat. Hanya saja dia belum ditemukan keberadaannya." "Tapi Mas, kesempatan Karin untuk ditemukan dalam keadaan selamat itu sangat kecil. Mas harus..." "Cukup, Ayu. Kalau kamu datang ke sini hanya untuk memancing kemarahanku, silakan pergi secepatnya dari rumah ini. Kamu tahu jalan keluarnya, ya kan?" Tatapan dan nada bicara Malik sama-sama dingin dan tegas. "Tapi Mas, aku..." "Diam!" bentaknya sembari menggebrak meja hingga dia terlonjak kaget. "Sekali lagi kamu bicara macam-macam tentang Karin, aku tidak akan segan-segan menyakitimu," geramnya dengan gigi gemerlap menahan emosi. Ayu menelan ludah dengan gestur duduknya yang gelisah. "Kalau tidak ada yang mau dibicarakan lagi, sebaiknya kamu pulang." "Tunggu, Mas," serunya saat Malik berdiri dan bersiap pergi. "Apalagi?" Malik menoleh menatap dingin kepadanya. "Maaf atas kesalahanku, Mas. Aku menyesal, Mas. Maukah memaafkanku?" tanyanya dengan wajah memelas. Malik terdiam sejenak, lalu menghela napas pelan dan melepaskan tangan Ayu yang mencekal pergelangan tangannya. "Aku sudah memaafkanmu, lupakan saja. Tidak perlu membahasnya lagi." "Benarkah?" tanyanya dengan sumringah. Malik mengangguk. "Pulanglah, aku mau istirahat." "Bisakah kita mulai semuanya lagi dari awal, Mas?" Pertanyaan Ayu berhasil menghentikan langkahnya yang belum jauh. "Aku mencintaimu, Mas. Aku menyesali kebodohanku yang telah mengkhianatimu. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Malik kembali berbalik lalu tersenyum miring. "Aku memang memaafkanmu, tapi bukan berarti aku tertarik untuk kembali kepadamu. Paham? Menikahlah dengan mantan kekasihmu itu setelah masa idah selesai dan berhenti berharap kembali padaku." Tegasnya lalu kembali melangkah pergi menuju kamar. "Tapi aku mau kita kembali bersama, Mas," serunya di belakang sana. "Karin sudah pergi untuk selama-lamanya. Biarkan aku yang merawat dan mengurus semua keperluanmu. Aku mau kita kembali menikah lagi, Mas." Dia mengejar dan berhenti tepat di anak tangga bawah saat melihat Malik berbalik dan menatapnya tajam. "Sekali lagi kamu mengatakan hal yang buruk tentang Karin, jangan salahkan aku kalau sampai lepas kendali." Desisnya dengan dada naik turun dan kedua tangan mengepal kuat.
Silakan pulang atau aku seret kamu keluar. Maafkan aku mas, aku pergi. Hardik Malik hingga dia tersentak kaget dan mundur selangkah. Aku akan sering datang ke sini mas. Aku tidak akan menyerah untuk mendapatkanmu kembali, ucapnya dengan menatap berani kepadanya. Malik tertawa mengejek. Kamu pikir aku peduli? Cibirnya lalu berbalik dan kembali melanjutkan langkah. Mamamu juga sudah memaafkanku mas. Dia mau kita kembali bersama. Kalau begitu menikah saja kalian berdua, sahutnya tidak acuh. Mas, serunya. Malik masuk ke dalam kamar dan menutup pintu dengan sedikit membantingnya. Dia pikir aku masih peduli dengan semua keinginan mama. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah kembali padamu, Ayu. Tidak akan pernah. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Penantian 2 hari terasa bagai 2 tahun lamanya. Namun pada akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Papa mendapatkan telepon agar mereka datang kembali untuk mengetahui kabar kelanjutan korban kecelakaan itu. Dengan tergesa-gesa Malik dan Papa pergi ke sana. Papa kembali yang menyetir mobil karena Malik tidak bisa fokus. Pikiran kalut, perasaan sudah campur aduk, tidak karuan. Takut tidak siap dengan hasil yang akan mereka katakan. Saat mereka tiba, sudah banyak anggota keluarga lainnya yang juga menunggu sebuah kepastian dan jawaban. Detik dan menit terasa bergerak lambat. Berkali-kali Malik menatap gelisah jam tangan. Sudah setengah jam berlalu, tapi belum ada keterangan apapun. Hingga akhirnya apa yang mereka nantikan akan segera diumumkan. Malik berdiri dengan gelisah, sembari meremas jemari tangan sendiri yang terasa lembab. Papa merangkul bahu mencoba menguatkan Malik yang hampir putus asa. Dalam hati Malik tidak berhenti menyebut nama kebesarannya, berharap doa dan harapan terakhir ini akan dikabulkan. Namun semua harapan itu harus hancur lebur, luluh lantak saat petugas mengumumkan pencarian korban resmi dihentikan. Dengan hasil 17 orang hilang tetap tidak ditemukan. Semua keluarga korban menangis histeris. Tidak sedikit dari mereka yang protes dan tidak terima menuntut agar pencarian tetap dilakukan dengan perpanjangan waktu. Seperti Malik, mereka masih berharap anggota keluarga mereka selamat. Namun keputusan sudah diambil. Malik, kumam Papa dengan suara bergetar. Malik yang terdiam mematung dengan tetesan air mata yang tidak mau berhenti. Semua ini masih tidak bisa Malik percaya. Hatinya menolak keras hasil akhir ini. Tapi mau bagaimana lagi? Ikhlaskan Malik. Semua sudah takdirnya. Karin sudah tenang. Semua mendadak terasa hening, sunyi. Malik bahkan tidak bisa lagi mendengar suara Papa yang tengah berbicara di depannya. Hanya mulutnya saja yang terlihat berkomat kamit dalam mode slow motion. Detik berikutnya Malik merasa tulang di seluruh tubuhnya seolah luruh, lemas hingga akhirnya Malik tidak sadarkan lagi menopang berat. Tidak sanggup lagi menopang berat badan. Malik terjatuh dengan kepala samping membentur lantai karena Papa terlambat menahannya. Samar-samar terdengar teriakan Papa yang bercampur baur dengan suara tangisnya keluarga lainnya. Matanya mengerja pelan, pandangan semakin lama semakin buram dan mengabur. Sesaat sebelum kesedihan itu hilang sempurna, Malik seperti melihat bayangan Karin. Dia tengah berdiri terpaku tidak jauh darinya dengan tetesan air mata yang berjatuhan dari gamis yang terakhir dikenakannya malam itu. Karin. Malik bangkit dari sujudnya lalu melipat sejadah, mengambil figura foto mereka berdua di atas nakas, lalu berbaring sambil memandanginya. Satu persatu kenangan manis mereka kembali hadir menemui pikiran. Bahkan Malik seperti masih mendengar suara tawanya yang renyah di kamar ini. Betapa Malik ingin mengulang semua masa lalu itu. Masa-masa di mana Malik pernah memperjuangkannya hingga akhirnya mereka menikah.
Hari-hari yang selalu dipenuhi senyum dan tawa bahagia, meskipun sikap mama tidak pernah baik. Lelehan air mata kembali merembas dari kedua sudut mata. Betapa Malik merindukannya. Malik ingin kembali memeluknya dengan erat, mengecup bibir ranum, membelai rambut hitam panjangnya. Malik rindu dengan semua yang ada pada dirinya. Begitu dahsyat hukuman yang Engkau berikan pada aku, ya Allah. Sampai-sampai aku tidak diberikan kesempatan untuk meminta maaf secara langsung ataupun sekedar membuatkan pemakaman untukku. Kini sudah sebulan dari pencarian itu dihentikan, tapi masih sangat sulit untuk menerima semuanya. Karena terlalu sulit, terlalu sakit, Malik menghabiskan waktu dengan mengurung diri di kamar. Pekerjaan, sudah lama Malik dipecat karena terlalu sering membalas. Namun hidup dalam keterpurukan seperti ini pun tidak baik. Terlebih lagi, Maliklah tulang punggung keluarga ini. Jika Karin bisa melihat pun, ia pasti akan bersedih dengan keadaannya sekarang ini. Malik harus berjuang. Tugasnya di dunia ini belum selesai. Malik bangkit lalu berjalan lesu menuju kamar mandi, mencukur jambang yang terlihat tebal setelah sebulan ini tidak dia pedulikan. Dulu Karin terkadang membantu membersihkannya. Aku rindu hari-hari yang dipenuhi kenangan manis kita dulu. Rasanya dada ini sangat sesak setiap kali teringat bahwa Karin sudah tidak ada. Malik keluar kamar sudah dengan pakaian rapi, sembari membawa amplop coklat di tangan. Mau kemana, Malik? Tanya papa yang sedang menikmati secangkir kopi di ruangan tengah. Mau cari pekerjaan, Pak. Bagus, papa senang kamu mau mulai membuka diri. Tidak baik terus meratapi kepergian Karin. Doakan saja ia tenang di alamnya. Ada yang berdesir perih mendengar perkataan papa. Malik mengedahkan wajah sembari membuang napas perlahan. Maaf, papa tidak bermaksud membuatmu sedih lagi. Tidak apa-apa, Pak. Mama kemana? Biasa, tadi pagi dia pergi bersama Ayu. Ya udah, kalau gitu aku berangkat, Pak. Assalamualaikum, sahutnya setelah mencium tangannya. Waalaikumsalam, hati-hati bawa motornya, Mal. Iya, sahutnya sembari terus berjalan keluar rumah. Kalau Malik sudah naik ke atas motor dan tengah memasang helm, Mama dan Ayu datang. Mau kemana kamu? Cari kerja, mah. Ya udah, semoga ada hasilnya, ujarnya Ketu sembari berlalu pergi ke dalam. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Tanya Malik saat melihat Ayu tidak mengikuti Mama ke dalam. Ia memang sering sekali berkunjung meskipun Malik sudah melarangnya. Sampai kapan kamu tidak mau mengakui janin ini, Mas? Ini anak kita, ujarnya dengan raut wajah sedih. Ayu memang tidak menyerah, ingin kembali membina rumah tangga dengan Malik. Namun jelas Malik menolak meskipun ia menggunakan alasan kehamilannya untuk mendesak. Mungkin Mama bisa ia bodohi, tapi Malik tidak. Kamu pikir aku bodoh? Malik tersenyum mengejek. Aku yakin janin yang sedang kamu kandung itu bukanlah darah dagingku. Jangan sembarangan bicara, Mas. Aku hamil anakmu. Kenapa kamu masih sulit untuk mempercayainya? Debatnya sembari menyentuh tangan Malik. Malik menepis tangannya sedikit kasar hingga dia menatapnya dengan raut wajah kecewa. Kita lihat aja nanti. Saat kandunganmu memasuki 4 bulan, kita akan lakukan tes DNA. Jika memang benar itu anakku, dengan senang hati aku akan menerimanya tanpa harus kembali bersamamu. Kamu dengar itu? Malik tersenyum miring dengan satu alis terangkat naik. Tapi yang terbukti itu adalah anaknya Aldi. Menyingkirlah selamanya dari kehidupanku, desisnya penuh penekanan, lalu memutar gas dan melesat pergi meninggalkannya.
Malik tadinya berencana melakukan tes DNA dari awal karena dia mengancam Malik dengan kehamilannya itu. Namun dokter melarang, menyarankan agar melakukan melalui metode pemeriksaan air ketuban di awal trimester kedua. Itu adalah cara teraman agar kehamilan dan pertumbuhan janinnya tidak terganggu. Semakin besar usia kehamilan, maka semakin kecil resiko terhadap janin tersebut.